Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, para peserta, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan ilmu nahu ya, dari buku Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Kita melatih dulu dari pelajaran sebelumnya ya, tentang tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Ingat? Keterangan penjelas dari sesuatu yang belum jelas. Harus ada kata mubham dulu sebelumnya yang memerlukan penjelas. Yang mubham itu bisa berupa yang malfud, tersurat. Ya, dia ada 4 macam, yaitu apa? 1, nama-nama nama-nama takaran ya. Itu 1 som, nama-nama timbangan, kilogram, nama-nama jarak ya. Dan juga bilangan. Nah, yang dimaksud bilangan di sini maksudnya bilangan berapa? Bilangan 11 sampai 99 ya. Yang isimnya itu menjadi tamyiz. Dan hukumnya dia harus mansub. Kita jawab bareng-bareng latihannya. Nomor 1. Nah, kali ada yang mau nyoba dulu? Pak Darius, silakan. Bacanya gimana? Qara'tu khamsina ayatan. Ya. Qara'tu apa? Fi'il madhi ya, mabni dengan fathah. Ta'nya domir mutasil ya, mabni dengan doma ala domi fi mahalli rafin fa'ilun, jadi fa'il. Khamsinanya jadi apa? Saya membaca 50. Ya, berarti khamsinanya jadi apa? Maf'ul bih, objek mansub. Tanda maksudnya apa? Ya. Kenapa ya? Kalau marfu'nya kan khamsuna wau. Mansub majrurnya khamsina ya. Ya, cuman secara hakikat khamsina atau bilangan-bilangan yang serupa itu bukan jama' mudzakkar salim asli, karena tidak memenuhi syarat. Jama' mudzakkar salim asli itu harus berasal dari sifat untuk mudzakkar, sifat untuk laki-laki, atau nama untuk laki-laki ya, gitu. Saya jadikan jama' mudzakkar salim. Dan kalau dihilangkan tambahannya, yaitu waw nun atau ya nun ya, itu kembali kepada mufradnya gitu. Seperti Muhammadun jadi Muhammaduna, Muhammadina ya, kemudian solihun, solihuna, solihina. Tapi kalau khamsun ini bukan jama' mudzakkar salim yang asli. Karena kalau dihilangkan waw nun ya unnya nggak bisa. Sehingga ini yang disebut dengan mulhaq, Pak. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi bukan jama' mudzakkar salim asli, tapi mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Jadi menyebutkannya Pak, khamsina maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi aliyah li anahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kemudian ayatannya, nah tamyiz, nah ini ayatan inilah yang menjadi tamyiznya, karena dia sebagai penjelas dari kata yang mubham, yaitu khamsin, berupa adat, bilangan. Jadi 50 apa? Ayatan, ayat. Ya, jadi tamyiz, penjelas.
Ya. Jadi kalau kita menentukan tamyiz harus tahu dulu mana mumayyaznya, mana kata yang mubham yang belum jelasnya apa. Apakah dia berupa bilangan, takaran, timbangan, jarak, atau yang berupa malhud. Malhud itu yang tersirat, diamati, misalnya sifat-sifat yang belum jelas, membutuhkan penjelas. Yang kedua, siapa yang mau nyoba yang nomor 2? Adelius? So'aman, so'an ruzan, ya. Artinya apa? Saya telah memberi orang miskin 1 so beras. Atau itu apa? Ya, mabninya dengan sukun, ya, karena bersambung dengan dhamir mutasil, ya, dhamir raf'in mutaharik. Tu'nya itu dhamir mutasil mabni dengan apa? Dengan doma fi mahali apa? Raf'in fa'il. Ya, miskinanya maf'ul bih mansub, ya, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. So'annya jadi apa? Saya memberi orang miskin 1 so. Maf'ul bih sani, maf'ul bih kedua. Karena atau itu memberi itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Memberi apa kepada siapa? Butuh 2 objek. Ya, nah kemudian ruzannya tamyiz. Mana yang mubhamnya, mumayaznya? So'an, 1 so. 1 so apa? Kan belum jelas. Ruzan beras. Ya, tamyiz. Tamyiz mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nomor 3. Siapa? Ya, baik Kak. Ishtaraitu jaroman dahaban. Aku telah membeli 1 gram emas. Ishtaraitu fi'lun madin mabniun ala sukun litisolihi bidomirin mutaharikin. Bidomiri raf'in mutaharikin. Ya, bidomiri raf'in atau barafin. Ya, wa ta'u domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Ya. Jaroman maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Dahaban tamyizun wa huwa mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Jadi dahaban tamyiznya, ya, mumayyaznya mana? Jaroman, dia mubham 1 gram. 1 gram apa? Dahaban emas. Ya. Nomor 4. Apa yang mau mencoba? Gimana Pak dibacanya? Hasanun Aliyun. Ya, kalau Hasanun Aliyun ada 2 nama orang, Hasan dan Ali. Yang benar apa? Hasuna. Ya. Hasuna Aliyun. Jis. Wajhan, Bu. Hasuna Aliyun. Wajhan. Ya, artinya apa? Ali bagus wajahnya. Ya, gitu. Ali bagus wajahnya. Hasunanya apa, Pak? Fil madi, ya, mabni ala fathi lamma lamun al-i'rab. Aliyun? Ya. Wajahan Tamyiz. Ya, mansub wa alamatun nasbi fathah. Mana mumayyaznya? Hasuna. Hasuna. Jadi dia bisa berupa fi'il, Pak. Yang penting dia mengandung sifat yang belum jelas. Jadi ketika dikatakan hasuna aliyun, Ali bagus. Bagus apanya? Jadi itu membutuhkan penjelas. Maka diberikan kata penjelas, wajhan, wajahnya. Nah, ini sehingga menjadi tamyiz. Nomor 5. Siapa yang mencoba?
Huwa baru akbaru minni jisman. Artinya dia lebih besar dariku badannya, jasadnya. Dia lebih besar badannya dari. Boleh kan? Ya boleh. Bahasa Indonesia. Huwanya apa? Domirun munfasil. Munfasil mabniun alal fathi fi mahali apa? Fatih fi mahali raf'in. Raf'in mubtada. Akbarunya kabarnya khobar. Khobar mubtada marfu alamat rafi dhamma. Minnya harfu jar. Mabniun ala sukun la mahala min i'rab. Al ya'u dhamir mutasir mabniun ala sukun fi mahali jarin bimin oleh min. Jisman tamyiz mansub wa alamatun nasbi fathah. Mana memayaznya? semuanya Yang mubhamnya yang mana? Mumayaznya huwa ya tak. Bukan akbaru, sifatnya yang menjadi sifatnya. sarapannya Iya. Jadi sifatnya bisa berupa fiil kayak hasuna. Bisa berupa isim tabdil. Lebih besar apanya? Ya kan? Badannya. Bisa saja lebih besar semangatnya, lebih besar ilmunya, itu masih belum jelas, belum paham. Begitu ya untuk tamyiz, insyaallah kita bisa memahaminya. Kita lanjut ke yang berikutnya, al-mustatsna. Mustasna ya. Keterangan yang dikecualikan. Disebut keterangan ya. Karena memang dia bukan struktur utama dalam kalimat, tapi dia pelengkap atau fadlah. Mustasna itu apa? Ismun mansubun, isim mansub. Jadi hukumnya dia harus mansub secara asal. Yaqa'u ba'da adatin min adawatil istitsna. Yang terletak ya setelah adat dari adat-adat istisna, kata yang bermakna pengecualian. Kenapa disebut adat bukan huruf? Karena adat itu bisa berupa huruf, bisa berupa isim, bisa berupa fiil. Adawatul istisna. Ketika disebut adawatul istisna artinya kata-kata yang berfungsi untuk pengecualian, baik dia berupa huruf, fiil ataupun isim. Liyukhalifa ma qablaha fil hukmi, untuk berbeda dengan kata sebelumnya dalam hukum. Dan kata sebelumnya maksudnya mustasna minhunya. Jadi yang dikecuali kalau mustasna yang dikecualikan. Mustasna minhu itu dikecualikan dari apa? Itu mustasna minhu. Ya, mustasna termasuk bagian struktur kalimat pelengkap atau fadlah yang merupakan keterangan yang dikecualikan. Secara asal hukumnya harus mansub, ia mesti didahului oleh adat baik huruf isim maupun fiil. Dari adat-adat istisna bermakna pengecualian. Hukumnya berbeda dari kata yang diberi pengecualian. Kata yang diberi pengecualian mustasna minhu. Ya. Orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Jadi Zaid itu yang dikecualikan. Orang-orang laki-laki itu kata yang diberi pengecualian. Itu mustasna minhu. Dikecualikan dari apa? Dari orang-orang laki-laki kan gitu. Yang dikecualikan siapa? Zaid. Nah, Zaid disebut mustasna. Rijal, orang-orang laki-laki disebut mustasna minhu. Ya. Yang terletak sebelum adat istisna. Jadi ada adatnya istisna. Adat istisna berfungsi pengecualian, misalnya illa, kecuali. Ya. Yang terletak setelah ilahnya itu mustasnanya.
yang dikecualikan yang terletak sebelum illanya itu mustasna minhu-nya. Ya, strukturnya yang harus diingat. Nah, dia ada jumlah dulu. Ya, ada jumlah, lalu dari jumlah tersebut diberi pengecualian. Ada tulis istisna. Jadi susunannya itu mustasna minhu, ada tulis istisna dan mustasna. Urutannya begitu. Tapi nanti ada yang mustasna minhunya yang dihilangkan. Nanti kita lihat ya. Adawat istisna, kata-kata yang bermakna pengecualian adalah illa, ghaira, siwa, khala, ada, hasya. Illa, kalau illa itu huruf. Nah ini bervariasi. Ya ini bervariasi. Ya. Kalau ghaira dan siwa ini isim. Kategorinya dia masuk isim. Ya, ghaira dan siwa. Nah, kalau yang hola ada hasya, ini bisa disebut fi'il, bisa disebut huruf. Ya, jadi hola ada hasya itu bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf. Tergantung gitu kan. Jadi gimana cara ngebedainnya? Ya tergantung setelahnya nanti. Kalau huruf berarti setelahnya itu majrur. Jadi ya huruf jar. Kalau huruf jadi huruf jar. Setelahnya majrur. Kalau dia dianggap fi'il, setelahnya mansub. Setelahnya mansub jadi maf'ul bi. Nah, kita lihat untuk ila dulu yang merupakan asal ya. Huruf ila. Ketentuan mustasna dengan ila. Kalau hasya kan tadi Hasya. fi'il. Sama itu hola ada hasya sama. Oh, 3. Bisa fi'il, bisa huruf. Ya. Satu, apabila kalimatnya sempurna, nah disebut sempurna artinya terdapat mustasna minhu. Jadi mustasna minhunya ada. Dan positif, tidak menggunakan kata tidak. Ya, tidak menggunakan kata tidak. Maka ia wajib mansub sebagai hukum asal bagi mustasna. Jadi ini disebutnya istilahnya taman mujaban. Taman itu artinya sempurna, ada mustasna minhunya. Mujaban positif, tidak ada kata tidaknya, tidak negatif. Contoh hadoror rijalu illa zaidan. Orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Ya, mana mustasna minhunya? Rijalu. Jadi dia kata yang diberi pengecualian. Ya, ada tulis istisnanya illa. Zaidannya mustasna yang dikecualikan. Orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Zaid berarti tidak hadir. Nah, zaidannya mustasna karena ini kalimatnya taman mujaban. Taman sempurna ada mustasna minhunya yaitu ar-rijalu. Ya, mujaban positif karena orang-orang laki-laki hadir. Ya, kalau negatif orang-orang laki-laki tidak hadir itu manfian, itu negatif. Jadi pada fiilnya hadir ini tidak ada kata tidak. Di mujaban positif. Orang-orang laki-laki hadir itu positif. Mujaban. Kalau negatif orang-orang laki-laki tidak hadir kan begitu. Nah, maka
Yang apanya? Iya, mustasna minhu yang terkait dengan mustasna minhunya. Dia kan misalnya di sini kata kerjanya. Ya, orang-orang laki-laki hadir, itu positif. Nah, maka zaidannya mustasnanya hukumnya harus mansub. Zaidan dibaca mansub sebagai hukum asal. Contoh yang kedua, qara'tu suhufa illa sahifataini. Saya telah membaca lembaran-lembaran kecuali 2 lembar. Kecuali dalam 2 lembar yang saya baca. Saya sudah membaca lembaran-lembarannya. Ya, suhuf. Kecuali hanya 2 lembar yang tidak saya baca. Mana mustasna minhunya? Suhufa, ya, adatul istisnanya illa, mustasnanya sahifatain. Nah, sahifatainnya harus mansub. Tanda mansubnya apa di sini? Al-ya'u karena musanna. Cuman mustasna minhu itu bisa berupa fa'il, kayak rijalu kan fa'il dari hadoro. Bisa berupa maf'ul bih, kayak suhufa kan maf'ul bih. Jadi mustasna minhu itu bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul bih. Jadi dia diberi pengecualian begitu. Ya, itu yang pertama. Taman mujaban. Yang kedua, apabila kalimatnya sempurna terdapat mustasna minhu, mustasna minhunya ada. Dan negatif. Nah, sekarang negatif menggunakan kata tidak. Ya, disebut taman manfiyan. Negatif, lawan dari mujaban. Kalau mujaban tidak ada kata tidak, manfiyan ada kata tidak. Nah, maka hukumnya boleh dibaca mansub secara hukum asal bagi mustasna, atau hukumnya mengikuti kepada mustasna minhu sebagai badal. Jadi ada 2, boleh ada 2 kemungkinan kalau kalimatnya taman manfiyan, sempurna dan negatif. Contoh, nah sekarang pakai ma, nanti ma di sini artinya tidak. Ma hadoror rijalu, dipakai ma. Kalau tadi kan tidak. Orang-orang laki-laki telah hadir. Apa tidak hadir? Maaf, orang-orang laki-laki tidak hadir. Illa Zaidan atau Zaidun. Kecuali Zaid, berarti yang Zaid apa Zaid yang hadirnya sendiri. Berarti kalau Zaidan jadi mustasna, kalau Zaidun jadi badal. Jadi badal dari rijalu. Ya, jadi badal. Beda kedudukan ketika harakatnya berubah. Iya, beda. Ya kan? Zaidan jadi mustasna. Tapi kalau Zaidun nanti kita ngirapnya Zaidun badalun ya dari rijalu. Jadi mengikuti kepada mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya mansub ya jadi maf'ul bih kan suhufa itu. Maka sahifatain sama dibacanya. Ya, gitu. Bisa dibaca mansub untuk mustasna secara hukum asal, ma qara'tu suhufa ila sahifatain, atau sebagai badal. Nah, sebagai badal pun sama mansub. Karena mustasna minhunya mansub suhufa. Sahifatain juga. Ya, jadi mengikuti kepada mustasna minhu. Ya tergantung mustasna minhu berarti. Kalau marfu ikut marfu, kalau mansub ikut mansub. Nah, ini kalau berupa taman manfiyan, sempurna dan negatif. Ada 2 pilihan. Silahkan milih yang mana. Kalau yang ini agak lihat Ustaz, karena dua-duanya sama. Yang mana? Jelasannya badal atau mustasna? Ya terserah. Berarti kalau sama begitu terserah kita, karena kan dua-duanya benar. Mau kita anggap mustasna saja, silakan. Mau kita anggap badal, boleh.
Terserah kita mau ngirobinnya gimana. Pilihan. Kalau yang pertama kan beda ya, mansub dan marfu. Justru kalau ada pilihan begini nggak usah bingung, justru kita enak tinggal milih aja, Bu. Padahal boleh mustasna walaupun seru juga. Boleh pilih dia. Tapi hanya satu ya, hanya satu. Apa? Hanya mustasna aja atau badal aja. Iya, dua kemungkinan. Mau kita sebut dua-duanya boleh. Misalnya mustasna minhu au, tapi kita katakannya atau. Ya. Atau badal boleh. Pilihan. Oke ya. Ini ada 3 kemungkinan kalimatnya itu ya. Tadi yang pertama taman mujaban, sempurna positif. Yang kedua taman manfian ya, sempurna dan negatif. Nah yang ketiga nakison, kurang. Nakison artinya lawan dari taman. Kalimatnya tidak sempurna, tidak terdapat mustasna minhu. Nah, mustasna minhunya nggak ada. Tadi yang kata yang diberi pengecualiannya nggak ada. Dia nakis. Nah, kalau nakis sudah pasti manfian. Tidak mungkin mujaban kalau nakis, kalau kurang. Negatif. Kalau nakis pasti manfian. Manfian. Karena Ya, tentu saja bersifat negatif menggunakan kata tidak, karena jika tidak negatif tidak memberikan makna yang bisa dipahami, maka kedudukannya tergantung amilnya. Tadi kan kalau yang sempurna kan ada orang-orang laki-laki ya. Sekarang orang-orang laki-lakinya dihilangkan, tidak hadir kecuali Zaid, kan begitu. Nah kalau misalnya dia dihilangkan kata tidaknya, hadir kecuali Zaid kan tidak memberi makna. Hadir kecuali Zaid ini tidak memberi makna. Hadir kecuali Zaid bisa dipahami tidak? Hadir kecuali siapa yang hadir itu? Enggak jelas. Tapi kalau tidak hadir kecuali Zaid, berarti Zaid yang hadirnya. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. berarti Zaid yang hadir. Iya. Ya, jadi kalau yang berupa nakison yang kurang itu sudah pasti manfian, tidak mungkin mujaban. Jadi harus ada kata tidaknya kalau ini kurang itu. Nah, untuk kedudukan mustasnanya tadi itu tergantung amilnya. Contoh menjadi fa'il. Mahadoro, karena fa'ilnya belum ada kan? Karena tadi rijalunya hilang. Kalau rijalunya ada kan jadi fa'il. Sekarang fa'ilnya tidak ada, berarti butuh kepada fa'il. Maka Zaidunnya jadi fa'il dari hadoro. Mahadoro illa Zaidun, tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Nah, Zaidnya jadi fa'il dari hadoro. Iya. Karena rijalu yang asalnya fa'ilnya dihilangkan kan tidak ada. Terus mustasnanya mana? Iya, mustasnanya Zaidun, cuman irobnya dia jadi fa'il. Begitu. Jadi tidak selamanya mustasna itu diirobkan dengan irob hukum asalnya itu mansub. Iya. Dalam kondisi seperti ini tergantung amilnya. Secara makna kan tetap aja dia yang dikecualikan. Tapi hukum irobnya ya berbeda ya, tergantung amilnya. Amilnya teh hadoronya tak. Iya, hadoro kan membutuhkan fa'il. Zaidun jadi fa'il. Tapi nanti terjemahnya ilahnya tetap ada watul istisna. Ya, iya, secara makna kecuali sama pengecualian. Tidak ada yang hadir kecuali Zaid. Cuman tidak ada mustasna minhunya. Ada. Nah, berarti nanti setelah ma, terus hadoronya itu fil madi, mabni al fathi udah weh. Iya. Gak ada apa? Gak ada. Nggak ada kan nanti Zaidun fa'ilnya. Nah.
Ilahnya tetap pada tulis istisna. Kalau mau kita sebut secara makna Zaidun dia mustasna fa'ilun gitu. Jadi mustasna cuman dia jadi fa'il. Iya. Yang kedua jadi maf'ul bi. Ketika sebelumnya ada fi'il fa'il, tapi bukan jadi mustasna minhunya yang fa'ilnya itu. Kalau yang sebelumnya kan mustasna minhunya maf'ul bi kan, maqaratu sufa. Sufanya kan hilang. Nah, berarti dia butuh kepada maf'ul bi. Maqaratu illa sahifataini. Tidak ada yang aku baca kecuali 2 lembar. Nah, sahifataini berarti jadi apa? Jadi maf'ul bi. Karena qaratunya membutuhkan maf'ul bi. Yang asalnya mustasna minhu yang dibuang. Begitu ya. Berarti saifatain musnasna wa huwa maf'ul bi mansub wa alamatun nasbi al-ya'u. Yang ketiga menjadi majrur karena terletak setelah huruf jar. Ma marartu illa birajulin. Aku tidak melewat kecuali kepada seorang lelaki. Nah, birajulin terletak setelah bi, ya rajulin majrur. Ya, itu ketentuan dengan ilah. Karena ilah itu huruf kan tadi ya. Yang mana? Iya, yang nomor 3 nakison. Gitu ya. Jadi pahami. Kemudian yang siwa dan goir. Nah, siwa dan goir kan tadi isim ya. Karena ini isim yang menjadi mustasna ya secara makna ya yang terletak setelah siwa dan goir itu jadi majrur, jadi mudhof ilaih. Karena siwa dan goirnya isim. Goiril magdubi, magdubi kan mudhof ilaih. Karena goir dan siwa adalah isim bukan huruf, maka mustasna yang terletak setelahnya menjadi majrur sebagai mudhof ilaih. Adapun hukum mustasna seperti pada pembahasan sebelumnya berpindah kepada goir dan siwanya. Ketentuan sebelumnya yang taman mujaban, sempurna dan positif. Itu hukumnya harus apa mustasnanya? Mansub. Mansub. Nah, sekarang yang mansubnya itu jadi goiroknya. Jadi goiroknya. Contoh, yang taman mujaban. Hadoror rijalu goiro zaidin. Orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Nah, Zaidinnya mudhof ilaih karena goironya isim. Nah, mustasnanya, hukum mustasnanya pindah ke goiro yang mansub, mansub ya. Goironya yang mansubnya. Jadi hukum mustasnanya pindah ke goironya jadi apa? Jadi mustasna, mansub. Jadi mustasnanya jadi goironya. Nah, kalau siwa kan pakai alif, nggak kelihatan harokatnya. Muqaddaro. Qara'tu suhufa siwa sahifataini. Siwa ya, jadi dia sebenarnya mansub. Siwanya tanda mansubnya fathah muqaddaro alal alif. Mana min dhuhriha ta'adzur. Wa huwa mudhof, sahifatain mudhof ilaih. Majru alamatu jarihi al-ya'u.
Annahu minal musanna, li'annahu musanna. Ustaz, jadi nanti gini Tan, hadoro rijalu goironya Mustasna aja langsung karena dia isim. Oh, mustasna wa huwa mudhof. Mustasna mansub alamatun nasbi fata wa huwa mudhof. Jaidinnya mudhof ilaih. Iya. Kalau taman manfian sama kayak tadi. Ya bisa mansub, bisa badal ya. Mengikuti kepada mustasna minhunya. Nah, berarti bisa goiro, bisa goiru. Kalau taman manfian mahadoror rijalu bisa goiro zaidin, bisa goiru zaidin. Jadi pindah ke goironya. Kalau yang tadi makan zaidunnya ya. Itu mahadoror rijalu illa zaidan atau illa zaidun. Sekarang mah goiro zaidin, goiru zaidin. Zaidinnya tetap majrur karena mudhof ilaih. Kenapa bisa goiru nak? Jadi badal. Badal dari rijalu. Qara'tu suhufa siwa sahifatain. Suhufa siwanya apa itu? Kedudukannya? Siwanya. Siwanya maf'ul bih. Mustasna. Enggak, bisa mansub, bisa mansub lagi. Karena baik dia sebagai mustasna mansub ataupun badal dari suhufa ya mansub juga. Karena mustasna minunya mansub sama kayak tadi, kayak dengan ila. Ya cuman pindah ke siwanya atau goirnya. Aduh, yang dua-duanya ini seru ya. Berarti tadi kalau yang mahador arijalu goironya mustasna, tapi kalau goiru jadi badal. Nah sekarang kalau yang siwanya bisa mustasna atau badal ke maf'ul bih. Sama kayak tadi. Cuman kan mustasna minhunya ini maf'ul bih mansub. Kalau rijalu kan marfu fa'il. Yang nakison ya sama, berpindah ke goir atau siwanya sesuai amil tadi kan, tergantung amil. Mahadoro goiru zaidin. Kenapa goiru? Jadi apa goiru? Goiru kenapa? Marfu. Menjadi fa'il dari hadoro. Enggak, ini yang nakison. Iya, fa'il dari hadoro. Kalau tadi mahadoro ila zaidun kan zaidunnya. Sekarang diganti goir karena dia isim jadi goiru. Zaidinnya tetap mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Majrur. Satu kalimat itu walaupun ini bab mustasna bisa jadi tidak ada mustasna yang tertulis mustasna. Walaupun secara maknanya ada. Ya tak? Maksudnya tidak ada mustasna gimana? Hadoro, goiru, zaidin. Maknya nanti huruf nafi, hadoronya fi'il madhi, goirunya jadi fa'il. Fa'il. Iya, jadi dalam kalimatnya tidak jelas, nggak ada mustasna. Irobnya. Ya nggak tak? Goiru. Mustasna wa fa'il gitu. Iya bisa disebut mustasna. Tapi dia kedudukan irobnya fa'il. Ya. Karena yang nakis kan tergantung amil kalau nakis. Iya. Kalau makoratu goiro, nah goiro jadi apa? Jadi mustasna. Iya mustasna ya udah iya. Jadi apa ininya kan tergantung amil. Menjadi maf'ul bi sahifatainnya mudhof ilaih dari goiro.
Goir dan siwa itu ya isim. Kata goir tidak hanya digunakan untuk makna istisna. Ia juga bisa digunakan untuk makna lain, yaitu menafikan diartikan bukan. Misalnya goiril maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimiliki. Untuk goir saja, untuk goir. Goir bisa untuk diartikan kecuali, berarti dia mustasna, ya, atau ada istisna. Bisa juga untuk menafikan, artinya bukan jalan orang yang dimurkai, ghairil maghdubi. Tapi dua-duanya tetap isim, ghair ini. Tetap isim. Mau dimaknai kecuali, ya, ataupun dimaknai bukan, tetap isim. Kayaknya ghairil maghdubi itu ghairnya majrur jadi sifat. Sifat dari atau badal, ya. Badal dari mana? Dari alladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi alladzina. Alladzina. Orang-orang, jalan orang-orang, bukan jalan orang-orang. Jadi ghairi alladzina. Sebagai majrur karena jadi mudhof ilaih dari sirata. Siratanya mudhof. Sirata ladina. Karena ini ojol-ojol goiri. Ini ujung-ujung goiri. Ojol-ojol goiri itu harus dibaca. Ya kan ini dalam Al-Fatihah, Bu, dalam ayat. Iya. Oh, berarti tulis Siratal ladzina. Nyambung, Bu. Jadi walaupun dia satu ayat bisa nyambung dengan sebelumnya, ayat sebelumnya. Iya. Padahal kan setelah titik maksudnya bukan membuat kalimat baru, tapi sebetulnya itu sambungan dari yang sebelumnya. Bisa ya begitu gitu. Ya bisa. Ada hobarnya gitu maksudnya. Jadi dalam dari satu ayat itu tidak harus kalimat sempurna. Makanya dia bersambung dengan ayat lain untuk sempurnanya itu. Makanya kenapa ada hukum ini nggak boleh waqaf di sini, gitu, karena kalimatnya belum sempurna. Iya. Nah, untuk ini nanti diterjemahnya gimana goirinya? Goiri Maktuf gitu atau apa? di apanya? Di i'rabkannya. Majrurnya. Dia ini badal dari alladzina. Oh, gitu aja ya. Oh, jadi di sini Badal atau atfu bayan. Badal. Goirinya badal dari alladzina. Ya, majrur alamatu jarri kasrah. Maghdubinya mudhof ilaih. Ya, itu. Kemudian ketentuan mustasna dengan hasya dan khola ada dan hasya. Adapun khola ada dan hasya bisa dianggap sebagai fa'il, sebagai fi'il. Bisa juga dianggap sebagai huruf jar. Jika dianggap sebagai fi'il, maka kedudukan mustasnanya mansub menjadi maf'ul bih. Dan jika dianggap huruf jar, maka mustasnanya menjadi majrur karena huruf jar. Contoh kita anggap sebagai fi'il. Fi'il madi lalu bersambung dengan maf'ul bih. Hadaror rijalu khola zaidan. Zaidannya mansub setelah khola. Kenapa? Karena kholanya kita anggap fi'il. Artinya sama kecuali khola zaidan. Zaidannya mustasna, cuman dia maf'ul bih kedudukannya.
Sama ada juga raja'at talamidu ada aliyan. Murid-murid telah pulang kecuali Ali. Aliyannya maf'ul bih karena adanya kita anggap sebagai fi'il. Qara'tu suhufa hasya sahifataini. Saya telah membaca lembar-lembaran kecuali 2 lembar. Sahifataininya maf'ul bih mansub. Ada mansubnya alia karena hasyanya kita anggap sebagai fi'il. Nah, kalau ketiga kata ini khola ada hasya kita anggap sebagai huruf jar, maka setelahnya majrur. Harfu jar lalu majrur. Hadaror rijalu khola zaidin. Orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Zaidinnya jadi kholanya itu harfu jarin. Banyak. Bukan bila kalian min fi'ala plus Bukan. nambah lagi. Mabniun ala sukun, zaidinnya majrurun bi khola. Bi harfi jar khola. Roja. Kita nanti majrurun bi harfi jarin khola. Iya, atau bi khola aja. Kholanya harfu jarin. Iya. Iya, kategorinya masya Allah. Raja'at talamidu ada aliyin. Murid-murid telah pulang kecuali Ali. Nah, aliyinnya harfu majrur bi harfi jar bi ada. Adanya harfu jar. Qara'tu suhufa hasya sahifataini. Ya, sahifatainnya majrur karena hasyanya kita anggap sebagai huruf jar. Namun untuk ada dan hola selain hasya terkadang dimasuki oleh ma masdariyah. Ya, ini udah sampai sini Bu, ininya ketentuannya. Ketentuannya sampai sini Bu, tenang. Tenang. Namun Ya. untuk ada Jika dimasuki ma, lihat, untuk ada dan hola selain hasya. Hasya tidak bisa berarti. Dimasuki oleh ma ini namanya ma masdariyah. Maka ada dan hola ya dianggap fi'il sehingga mustasnanya wajib dibaca mansub sebagai maf'ul bih. Jadi kalau dimasuki ma tidak boleh dianggap huruf jar. Kalau ada ma, tapi ma-nya bukan berarti bukan, dia masdariyah. Kalau masdariyah ini dia maknanya enggak berubah, sama aja. Sama artinya, ma ini tambahan dia masdariyah. semua laki-laki hadir kecuali Zaid. Iya sama artinya. Ma-nya hanya tambahan aja, ma-nya. Ma masdariyah sebagai tambahan aja. Ini irobnya. Ma masdariyah. Ma masdariyah. Nah, disebutnya ma masdariyah, mabni ala sukun, la mahalla min i'rab. Kholanya harus dianggap fi'il kalau ada ma gitu. Tidak boleh dianggap huruf jar. Jadi fi'il apa? Madi. Iya, fi'il madi. Kan tadi kalau tidak ada ma, tadi kan bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf jar. Ya kan? Kalau ada ma dimasuki ma, hola dan ada pakai ma, hola, ma, ada, maka harus dianggap fi'il, tidak boleh dianggap huruf jar. Karena ma masdariyah itu bersambung dengan fi'il, tidak bisa dengan huruf. Maka harus dianggap sebagai fi'il. Nah, kalau hasya ma nggak bisa dimasuki ma, hasya ma beda. Beda dari ada dan hola kalau hasya.
Hah? Semua laki-laki hadir, misalnya ya beberapa laki-laki hadir kecuali Zaid. Sama aja artinya, nggak beda. Makanya masdariyah dia tambahan aja. Cuman kalau ditambah mah harus dianggap fiil, berarti harus zaidan, tidak boleh zaidin kalau ada mahnya. Tidak boleh mengatakan hadar rijal mahola zaidin, nggak boleh. Karena ada maknya. Kalau dihilangkan maknya baru boleh. Hadar rijal hola zaidin, boleh. Begitu. Roja talam itu ma ada alian, harus alian. Tidak boleh alin karena ada maknya. Ustaz, ini dalam satu kalimat jadi ada dua fiil nggak apa-apa gitu. Karena ada maknya jadi boleh. Dua fiil, dia kan fiilnya juga tidak bermakna kata kerja, Bu. Dia kan tetap walaupun dia fiil kan artinya tetap kecuali. Artinya kan kecuali ya. Dia fiilnya bukan Fiil hakiki. bukan ya. Dia tidak membutuhkan fa'il gitu ya. Ya, tapi kita katakan dalam ironya dia fiil madi, fiilul madi. Fiil fa'il. Fiil tetap dalam mengirobkannya kalau kita anggap sebagai fiil ya katakan fiil madi dia fiilun madin mabniun ala khala fiilun madin mabniun ala sukun la mahala min al irob. Terus fa'ilnya? Ya, Nggak perlu pakai fa'il lagi kalau begini. Apa balik lagi ke arijal? failnya Kalau fa'ilnya arijal kan domir mustatir ya. Domir mustatir. iya kalau gini bentuknya kayak jadi domir mustatir ya. Soalnya fiilnya fiil jamid jadi dia tidak ada bentuk lain nih, selain hola aja. Iya. Jadi Tidak ada perubahannya. jamit ini. Ya fiil aja, mungkin failnya kayaknya nggak usah disebut, nggak ada fail. Nggak usah disebut. Oke. Soalnya kalau kembali ke rijalu, Kamu ya berarti kan harusnya berubah ya kan? Berbeda. karena dia tidak bisa berubah, udah hola begitu aja, nggak ada perubahan lain. Ini fa'il. Berarti kalau bisa juga failnya berarti sesuaikan dengan fa'il sebelumnya. Dia kembali kemana? Berarti kalau rijalu domirnya ya hum gitu. Oh, berarti ini masuk kategori yang jamit gitu? Heeh. Dia nggak berubah, nggak ada hola holu, nggak ada. Cuman hola doang udah gitu. Nah, Sehingga kalau mau disebutkan domirnya ya di mustatir semua. Sesuai kalau di jalu ya berarti cocoknya kan domir hum. iya. Talam itu juga domir hum. Zaidannya maf'ul bih, aliannya maf'ul bih. Fa'ilnya mustatir hum. Takdiruhu Mustatir hum. hum ya. Ya. Karena tidak ada perubahan fiilnya, jamin gitu-gitu aja udah. Iya. Contoh-contohnya tadi udah dijelaskan ya, irobnya itu sama ya. Baru Mama Daniel itu udah belajar gitu Mama Daniel udah pernah belum sih kan dibahas sebelumnya? Mamas Daria. Enggak ya? Jadi memang banyak dong. Iya. Sebenarnya Mamas Daria itu kan untuk bisa mengalihkan fiilnya jadi masdar, itu masdariyah itu. Bisa mengalihkan fiil di depannya menjadi masdar. Sama seperti an masdariyah ada. Ya kan? Wa antasumu khairul lakum. Annya an masdariyah. Karena fiil di depannya bisa dirubah jadi masdar. Jadi wa antasumu khairul lakum itu sama dengan siam hukum khairul lakum.
istisna hanya berlaku untuk fi'il madi. Hah? Hanya berlaku untuk fi'il madi. Yang mana? Yang istisna apa nih namanya? Pengecualian ini. Fiil yang mananya? Apa bentuk fiil-fiil yang nempelnya itu kayak hadoro. Enggak harus fiil madi. Oh bisa fiil mudhari. Bisa fiil mudhari. Oh, jadi nanti ya guru atau akrou boleh. Boleh. Iya, maksudnya jumlahnya gitu Jadi ya. Bebas. Nggak- Hanya contoh nggak aja, harus Bu. mesti fiil madi. Iya. Bisa fiil madi sama mudhari. Bisa, Bu. Kan dalam bahasa Indonesianya orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid. Orang-orang laki-laki sedang hadir kecuali Zaid. Orang-orang laki-laki akan hadir kecuali, bisa aja. Fil amr juga bisa. Gitu. Hadirlah kalian. Ya, apa namanya? Kalau amr kan harus muhotob ya, harus langsung. Ya, Bisa kayaknya kan langsung kelihatan kali kan. bisa. Jadi gimana? Misalnya uhduru ayyuhal tulab gitu kan. Ya, illa zaidan, bisa aja. Berarti dia lagi dihukum. Gue mulai hadir sih Zainal. Jadi semuanya hadir kecuali kamu keluar. Itu kalian. Atau gimana tuh? Bisa setelah fil amr bisa. Oh bisa juga. Bisa fil amr. Uhduru Semua hadir kecuali illa zaidan. bisa. Kecuali Zaid jangan hadir gitu. Iya berarti lagi Jadi boleh hadir. dihukumin. Berarti gurunya mau suruh hadir ya kecuali Jaid nggak boleh datang. Iya. Tapi bisa juga sebaliknya fi'il nahi, la tahduru illa Zaidan. Ini Zaid yang mulai hadir itu. Iya. Larangan juga maksudnya. Dilarang makan ini kecuali ini. Heeh. Iya kan? Semua boleh makan kan? Kalian semua boleh makan kecuali misalnya Zaid. Berarti Zaid mah nggak boleh makan karena sakit misalnya. Puasa. Karena lagi sahur. Iya, gitu. Oh jadi bisa. Bisa, Bu ya. Jangan makan ini kecuali ini. Wah. Mau dilanjut ke munada? Ustaz tes dulu aku coba tanya apa biarnya udah nyangkut belum ya? Coba tanya kan. Tanya apa yang buat latihan? Kan kita udah tanya berkali-kali sekarang. Kalau nanya, saya udah ada pertanyaan di latihan. Yang latihan. Iya. Kalau mau ditanya oleh saya, ya coba jawab latihannya ini. Oh oke. Yuk, udah kepada. Sebentar kita dulu kan. Oh iya udah. Kemana? Iya, Ibu dia mau nanya, sok. Ada yang mau pesan. Aku udah banyak. Ustaz, kalau awal asri itu ilahnya itu sama Ustaz juga. Wal asri Tapi husrin illallah. innal insana Lafi Husrin. lafi husrin. Ilaladina aman. Iya itu sama. Itu ya maksudnya. Berarti aladinya. Kan mana mustasna minhu yang dikecualikannya? Yang sebelumnya. Insana. Insana. Manusia seluruhnya rugi, kecuali manusia yang mana kan gitu. Jadi mustasna minhunya insana. Ya. Illa ladina mustasna. Nah di situ ada negatif tidak? Itu berarti innal insana lafi husrin itu apa? Enggak ada negatif. Berarti taman mujaban. Nah, Mustasna minhunya ada terus positif. Berarti illal ladina berarti apa kedudukannya? itu mansub. Mansub. Apa? Harus mansub. Isim ina. Apa? Illalladina. Enggak, setelah ilahnya, aladinanya, mustasnanya mansub. Iya mansub. Wajib mansub. Kenapa? Karena taman mujaban yang pertama tadi. Oh iya karena bukan karena dia badal ke. Enggak bisa badal, karena kan ini mah positif. Yang bisa badal itu kalau negatif. Ya udah masuk lagi. Tenang lagi. Oke, lagi kita lagi. Lagi dari Quran kan ini. Iya, ini mah ngetes ya. Saya yang dites berarti. Yang ngetes dia bukan aku. Ya bagus, Bu, bagus.
Saya dari Quran kan bisa langsung connect gitu ke ayat Quran. La yamassuhu illa mutahharun. 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 Nah, kalau itu la yamassuhu itu nggak ada mustasna minhunya. Ya, tidak ada. Iya kan? Iya. Nggak ada. Nah, berarti mutahharunnya jadi apa? Fa'il. Jadi fa'il dari yamassuhu. Karena dia nakis. Iya. Nggak ada mustasna minhunya. Kalau nakis pasti negatif la kan? La yamassuhu tidak. Dia pakai la karena fi'il mudhari. Eh? Ya kan? Fi'il mudhari. Bentuknya. Iya. Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Iya, tapi Pakai fi'il mudhari bisa, fi'il mudhari ya masuh mudhari. Gitu. Tapi tidak harus ada fi'il, Bu ya. Tidak hanya dalam jumlah fi'liyah saja. Pokoknya ada mustasna minhu, seperti tadi innal insana kan isim inna. Isim inna. Iya, jadi dia bukan dalam jumlah fi'liyah. Jadi tidak harus jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah pun bisa dikecualikan. Tadi misalnya isim innanya dikecualikan, mubtadanya misalnya mau dikecualikan. Innal insana lafi khusr. Setelah ilah itu jumlah. Setelah ila Jumlah bisa nggak? Setelah apa mustasnanya jumlah bisa nggak? contohnya Jadi fi mahali. Ilah apa sih? Ya belum. Apalah kamu bisa nggak? iya jumlah Bisa nggak? bisa aja bisa misalnya saya memberimu apa namanya, saya akan menghukum kamu kecuali kamu datang tepat waktu atau kecuali kamu tidak mengulangi kesalahanmu. Itu illa anta tia mubakiron. Ya. Bisa berupa jumlah. Sau'aqibuka, saya akan menghukummu illa anta tia mubakiron, kecuali kamu datang mubakiron, lebih dulu. Anta tia mubakiron itu kan fi'il fa'il. Ya. Fi'il fa'il mubakironnya zarfu zaman. Fi'il fa'il itu jumlah fi'il ya bisa. Bisa ya. Berarti nanti nyerapnya wal jumlah tuh. Wal kalau jumlah gimana ya? Saya akan menghukummu kecuali Kecuali kamu berubah. akan menghukummu. Nah, di situ nggak ada ininya ya, nggak ada pengecualian dari mustasna minhu, nggak ada mustasna minhunya. Kayaknya nggak masuk ke pembahasan kita ini. Itu ilah dalam fungsi lain mungkin ya. Wallahu alam, nantilah kita bahas. Ini dulu aja dari yang pahami yang begini dulu. Oke. Nanti yang sulit-sulit nanti ya. Pikir lagi. Kalau yang berupa jumlah agak sulit ya memahaminya. Iya tak. tes ayat lain. Kacau ya. Mau dites langsung latihannya? Oke aja. Dijawab langsung. Oke. Ya, coba nomor 1 siapa? Ya, aku sebelah. Dakhala at-tullabu illa Ahmada. Iya. Dakhala fil madi mabni al fathi la mahala lahu min al-i'rab. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi ajrihi. Illa adatul istisna. Wa la mahala lahu Mabniun ala sukun. la mahala lahu min al-i'rabi. Ahmada. Tadi udah benar ya. Ahmada istisna wa huwa Mustasna bukan istisna. Oh iya, mustasna wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih.
Ya, kenapa harus ahmada mansub? Karena dia nggak ada negatifnya, jadi wujuban. Taman mujaban. Apa? Mujaban ya. Yaitu. Sempurna, ada mustasna minhunya yaitu tulabu. Dan dia positif, tidak negatif. Jadi harus ahmada. Nomor 2 siapa? Makanya ada nomor 1 masih gampang. Nomor 2. Nah ini ada maknya tidak. Majalasa talamidu goiro. Usmana goiro. Mana? Majalasa talamida. Kan ada itu. Masih goiro. Goiro. Karena dia untuk maf'ul. Maf'ul dari mana? Goiru. Nggak mungkin jalasa Jalasa malazim. lazim. Jalasa lazim. Oh, berarti goiro tak? Goiru talamizu. Jadi apa goiro? Goiru jadi fa'il. Akhirnya kan dalam itu udah. Pada jadi pada. Bisa goiro, dua-duanya bisa. Tadi katanya sama. Aw judulnya. Berarti alasannya salah. Jadi bisa goiro dan goiru karena kalau goiro jadi Goiro jadi mustasna, asal hukum asal mustasna. Goiro jadi badal dari talam itu. Kenapa bisa dua-duanya? Karena lihat kalimatnya berbentuk apa ini? Taman manfian, sempurna negatif. Ya kan sempurna karena ada mustasna minhunya mana? Talam itu mustasna minhunya yang diberi pengecualian. Lalu negatif, ada apa? Ada ma kan? Tidak duduk murid-murid selain Usman. Jadi bisa dibaca mansub goiro sebagai hukum asal dari mustasna. Bisa juga dibaca goiru sebagai bada dari talam itu. Sedangkan Usmananya apa? Kedudukannya mudhof ilaih majrur. Tanda majrurnya fathah karena isim ghair munsharif. Karena goiro itu isim bukan huruf. Goiro dan siwa kan tadi. ini harus dikerjain lagi meh aja. Tulis lagi Bu biar. Ini harus ditulis lagi meh aja ya. Tulis lagi lah. Yang penting mah paham lah intinya. Udah ulang memang. Nanti dulu udah susah. Jangan berdua udah satu ayo. Duet jangan kalau berempat ayo. Ma'akaltu illa tamron. Saya tidak makan kecuali kurma. Nah, Ini kenapa betul? Ya iya mesti kenapa nomor yang betul. maknya apa itu? Tidak. Nafi. Harfun nafin berarti tidak. Mabni ala sukun. Akaltunya ya fi'il madi ya maklum. Tu'nya kan fa'il dhamir mutasil. Tamronnya jadi apa itu? Maf'ul bi. Kenapa? Karena mustasna minunya nggak ada. Sehingga tergantung amil. Karena akal tuh saya telah makan ini membutuhkan objek, maka tamronnya jadi objek maf'ul bi. Karena bentuk kalimatnya nakis, kurang, tidak ada mustasna minhunya. Maka itu illa tamron. Nanti boleh kalau mau ditulis lagi robnya boleh. Supaya lebih kuat ya. Iya, selanjutnya Budia. Nomor 4 Bapak apa? Adelius. Tuh ya, khala iblisa atau ya, khala iblisa ya.
Karena nggak bisa iblis, nggak bisa. Saya kasrah mudhof ini. Ya, coba sajadah apa? Fil madi. Hmm. Min al-fadil Malaikatu. malaikatu ma'in. Nah, khola ini bisa dianggap dua, bisa dianggap sebagai fiil, bisa dianggap sebagai huruf jar. Tergantung. Misalnya kalau dianggap fiil gimana irobnya? Kalau dianggap fiil, iblisanya jadi maf'ul. Iya, berarti iblisanya maf'ul bih mansub. Ya, kholanya ya kalau dianggap fiil berarti fiilun madin, mabni ala sukun, la ma'lum min i'rab. Fa'iluhu dhamir mustatir, jawajan takdiruhu hum. Itu wujuban ya, maksud wujuban takdiruhu. Iblisannya maf'ul bih mansub wa alamatun nasbi fathah. Bisa jadi maf'ul bih. Iya, kalau kholanya dianggap fiil. Kalau kholanya huruf jar, iblisannya majrur. Mau tanda majrurnya fathah karena ismul ladzi lain sorif. Kalau dianggap huruf jar ya irobkannya huruf jar, khola harfu jarin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Bisa mudhof ilaih. Iya, iblisannya mudhof ilaih. Bukan mudhof ilaih, majrurun bihola. Karena huruf jar bukan ini. Bukan isim. Begitu ya. Nomor 5 siapa? Nggak ada yang mau apa lagi, weh? Ya. Al-hadiruna ma khala Zaidan. Ya. Apa artinya? Semua yang hadir telah berdiri kecuali Zaid. Ya. Komanya fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-hadiruna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jamu mudzakar salim. Ma masdariyah mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Fala fi'lun madin mabniun 'ala fathi la mahalla lahu mabniun 'ala sukun kalau gitu. Iya, iya. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathahun dhahiratun fi akhirih. Ya, begitu. Karena di sini ada ma masdariyah, maka kholanya harus dianggap fiil. Tidak boleh dianggap huruf jar. Karena ada ma masdariyah dan harus setelahnya zaidan menjadi maf'ul bih. Enggak boleh zaidin kalau ada ma. Ya, bisa dipahami. Jangan minta masuk Ustaz. Jadi munada. Kekebutan Munada. Munada juga ada rinciannya lagi nih. Nggak apa-apa, nanti kita lihat rekaman yang kelas santai. Diulang-ulang. Ustaz menyediakan kita aja yang nggak buka-buka. Ampun. Kita enggak Aku. di kau aja kali. Salah. Kita kecuali kamu. Lu aja kali kita. Kalau nggak dilanjut nih nggak ada PR-nya ini. Ya, menandakan. Bismillah ya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Masya Allah. Ustaz berapa tahun belajar ini? Kita mah kelas cepat. Bisa kan ya? Percepatan Ustaz ya. Masalahnya Iya. ukur ya Pak ya. Makanya kelas cepat ini kan Oh iya, Ustaz belajar masih muda. Kita mau uyuhan sebetulnya. makanya syaratnya udah pernah belajar. Cuman udah pernah belajar nahu, sorof. Cuman belum bisa baca Arab gundul. Nah ini kelas cepat ini. Begitu. Makanya kalau nol sama sekali ya sulit. Ya gugur. Gugur. Kalau yang datang ke sini nol, ini selamat siang tapi. Iya. Makanya. Pak Eko aja bendera putih. Iya. Putih aku mah. Istri saya juga udah belajar itu tapi 3 tahun belajar bahasa Arab berapa
tetap SS lah. Hmm. Beda ya atau beda. Untung aku mah ngajarin jadinya nyambung. Oh, diajarin lagi. Ngajarin lagi. Hmm. Puyo ini mah. Siap, Ustaz. Siap. Rupanya tadi nggak udah minum ya, nanti besok aduh. Mana ada? Allah. Robbi Zidni Ilman ya Allah, Robbi Zidni Ilman. Padahal udah belajar ya. Iya tak? Munada. Keterangan yang dipanggil. Ismun mansub yudkaru ba'da harfi nida. Keterangan yang dipanggil adalah isim mansub yang disebutkan setelah suatu huruf nida yang bermakna panggilan. Jadi pokoknya kalau ada yang panggilan wahai, berarti ada yang dipanggilnya. Yang dipanggilnya disebut munada. Ya Muhammadun, ya Muhammad, wahai Muhammad, berarti Muhammadnya disebut munada. Ya-nya disebut huruf nida, huruf panggilan. Munada termasuk bagian seluruh kalimat pelengkap adalah yang merupakan keterangan yang dipanggil dan kedudukannya mansub. Ia terletak setelah huruf nida yang bermakna panggilan. Huruf nida dan munada biasanya terletak di awal kalimat, namun bisa pula berada di akhir kalimat. Ya, misalnya ya Muhammad ijlis. Jadi awal kan? Ya Muhammad ijlis. Ya Muhammad Ali maridun. Jadi dia bisa disambung dengan jumlah fi'liyah, bisa juga disambung dengan jumlah ismiyah. Gitu. Ya Muhammad. Ya, tapi biasanya dia terkait dengan perintah atau larangan gitu ya kalau manggil itu. Ya Muhammad ijlis. Atau bisa dibalik ijlis ya Muhammad, bisa. Ya, terkait dengan jumlah ismiyah juga bisa. Itu memberitahu ya Muhammad Aliun mari, wahai Muhammad Ali sakit. Ngasih tahu berarti itu. Nah, maka struktur kalimatnya itu harfun nida dulu, lalu munada, lalu ditambah jumlah. Ya. Huruf-huruf nida ada a, ada ai, ada ya, ada a, ada aya, haya, wa. Yang sering digunakan mah ya. Nah, nanti ada fungsi-fungsinya. Kalau a dan ai lil munadal qarib untuk memanggil yang dekat. Jadi kalau manggil yang dekat ai atau a. A Muhammad, ai Muhammad. Kita mah hai. Ya, kalau kita mah hey kan gitu. Hey Muhammad atau ya hai juga bisa. Kalau hai mah jadi apa ya mananya? Aya dan haya dan a untuk memanggil yang jauh lil ba'id. Manggil yang jauh aya, haya, a-nya juga panjang karena jauh. Jadi panjang. Hayya masalah. Hayya sholat. Hayya masalah. Ya termasuk ya. Itu mah haya pakai ha. Oh, itu pakai hal kecil. Ini mah haya Kalau hayya bina pakai ha, haya. A besar ya. Nah, kalau ya ini untuk semua panggilan, mau dekat mau jauh ya. Ya mah lebih umum. Kuli. Likulli munadan. Nah, ada lagi wa. Nah, wa ma ini disebut nudbah. Nanti ada pembahasan nudbah. Ini yang bawah. Bawah. Apa itu nudbah? Ya lati yunada bihal mandubu awil mutabajji alaihi. Nudbah itu untuk ratapan atau keluhan. Yaitu yang dipanggilnya adalah sesuatu, ataupun seseorang yang diratapi atau dirasakan sakit.
Munada untuk nutbah ini bisa dalam bentuk aslinya atau diakhiri oleh hulu alif tambahan atau dengan alif tambahan dan hak saktah untuk berhenti. Ini ada 3 bentuk. Misalnya kita mau meratapi Zaid. Tujuannya meratapi Zaid misalnya. Zaidnya misalnya meninggal gitu ya. Wa Zaidun. Bisa wa Zaidun, berarti Zaidunnya kan dia asli kan, isimnya dalam bentuk asli. Bisa juga ditambah alif, diakhiri oleh alif tambahan wa Zaida. Oh, tetap tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Ya, ditambah alif wa Zaida. Atau ditambah lagi hak saktah untuk berhenti. Wa Zaidah. Ya, ini namanya nutbah. Artinya oh Zaid. Jadi dia untuk meratapi. Bukan manggil, dia untuk meratapi. Ya, itu untuk meratapi atau untuk mengeluhkan, misalnya punggungnya sakit. Wa Zohrun, nah, bisa wa Zohrun dalam bentuk asli Zohrun. Bisa wa Zohro pakai alif. Wa Zohro tambahan ditambah wa. Wah, batni lapar jaman. Wah, batni ada jaman jidat gitu ya. Ya. Secara asal memang mansub, tapi ada rincian. Secara hukum i'rab munada dibagi kepada 3 bagian. Pertama mansub. Ada syaratnya. Apabila keadaannya 1 mudhof. Ya, jadi yang dipanggilnya itu berupa mudhof, berarti harus ada mudhof ilaih di depan. Nah, kalau berupa mudhof harus dibaca mansub. Ya Abdallahi. Abdanya mansub karena dia mudhof, di depannya ada Allahi mudhof ilaih. Tidak boleh ya Abdullah, ya Abdillah, enggak bisa. Ya Abdallahi. Ya taliba ilmin, wahai penuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua yang mirip dengan mudhof, syabihan bil mudhof. Maksudnya mirip dengan mudhof, maksudnya apa? Ada tambahan kata lain sebagai penyempurna maknanya. Ya, seperti halnya mudhof ilaih sebagai penyempurna makna bagi mudhof. Jadi ada tambahan kata lain sebagai penyempurna maknanya. Kalau mudhof ilaih kan ada mudhof ilaih yang menyempurnakan makna mudhof. Wahai hamba, hamba siapa? Hamba Allah. Wahai yang mencari apa? Mencari ilmu. Kan penyempurna maknanya mudhof ilaih itu. Nah, yang mirip dengan mudhof ini maksudnya juga ada tambahan kata lain. Ya, ada tambahannya marfu, misalnya ya hamidan fi'luhu, wahai yang terpuji apanya perbuatan. Tapi ini bukan tamyiz ya, ini sebagai fa'il. Ya hamidan fi'luhu, wahai yang terpuji perbuatannya. Secara makna ini mirip tamyiz. Tapi fi'lunya jadi fa'il dari hamidan. Wahai yang terpuji apa perbuatannya? Terus kedudukannya jadi apa tak? Yang mana? Yang fi'lunya. Fi'lu fa'il dari hamidan. Karena hamidan itu kan isim fa'il. Isim fa'il bisa berfungsi seperti fi'il maklum yang bisa mendatangkan fa'il di depannya. Jadi fi'lu ini nanti cara ngirabnya dia fi'il. Fa'il. Terus Marfu alamat rafi dhamma. fa'il karena dari Hamidan. Oh, menjelasinnya gimana? Kan fa'il bla 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 dhamma wa akhirih. Ya enggak usah kan enggak usah disebutkan. Kalau disebut fa'il kan udah aja fa'ilun marfuun alamat rafi dhamma udah.
Amana amil fa'ilnya hamidan. Gitu. Jadi yang menjadi fa'il itu tidak harus berupa fi'il maklum saja, tapi yang bisa bermakna fi'il maklum seperti isim fa'il. Oh, jadi hamidan ini Isim fa'il. bermakna fa'il ya? Bisa berfungsi seperti fi'il maklum. Oh, berfungsi seperti fi'il maklum. Ya, yang bisa mendatangkan fa'il di depannya. Sebentar, Kak. Isim. Jadi hamidan itu isim fa'il. Karena dia bermakna seperti fi'il maklum, jadi dia bisa mendatangkan Datangkan fa'il, ya. isim fa'il. Hamidannya itu disebut sabihan bil mudhof, mirip dengan mudhof karena ada tambahan fi'luhu kan gitu. Sehingga dia harus dibaca mansub, ya hamidan, hamidannya munada mansub. Kenapa mansub? Karena sabihan bil mudhof. Ada tambahan kata lain yaitu fi'luhu. Jadi syabihan fi'il mudhof dia tetap ya harus mansub. Harus mansub. Contoh lain yang tambahannya mansub sebagai maf'ul bih, ya toli'an jabalan. Wahai yang mendaki. Mendaki apa? Jabalan, gunung. Nah, jabalan ini kan dia maf'ul bih dari toli'an. Nah, jadi maf'ul bih itu tidak harus dari fi'il fa'ilnya secara asli. Oh, ini sama seperti kasus yang tadi. Iya. Jadi ini adalah isim fa'il. Isim fa'il. Dari tola'a. Iya, isim fa'il dari toli'an. Yang mendaki apa? Jabalan, gunung. Jadi isim fa'il tapi fi'ilnya berfungsi membutuhkan maf'ul bih. Iya. Iya. Gitu ya. Bisa gitu. Bisa gitu ya. Bahasa Arab ya Allah. Ya Allah. Bisa gitu, Bu. Dia kan bisa mendatangkan maf'ul bih. Berarti fa'ilnya toliannya Fa'ilnya nggak ada. nggak ada sih fa'ilnya. Cuman dia tersirat aja dari tolian yang mendaki, kan di situ mengandung fa'il ini. Iya. Yang mendaki. Iya. Toliannya jadi syabihan bil mudhof, dia munada mansub. Karena ada tambahan kata lain yaitu jabalan sebagai maf'ul bih baginya. Iya. Ada tambahan kata lain. Ya, ya Allah mudahkan ya Allah. Ayo kita tarik nafas santai, relax. Ya muhibban lil khairi, ada tambahan kata yang majrur oleh huruf jar. Wa yang mencintai apa? Lil khairi, kebaikan. Jadi ada tambahan kata lain yaitu lil khairi sehingga dia disebut syabihan bil mudhof. Oh, ini wahai yang mencintai kebaikan gitu ya. Iya. Muhibannya munada ya mansub. Kenapa? Karena syabihan bil mudhof. Oh, lil khairnya. Enggak. Muhibannya syabihan bil mudhof, sama kayak mudhof ilaih tadi Abdallahi, karena butuh ke kata lain yaitu mudhof ilaih. Kalau ini ke kata lainnya jar majrur, kalau yang sebelumnya maf'ul bih, sebelumnya fa'il. Kalau yang tadi ya solian jabalan, wahai pendaki gunung. Yang mendaki gunung. Wahai yang mendaki gunung.
Nanti ada Bu, terjemahnya ada itu nanti. Oh nggak ada ya? Yang ketiga nakiroh, tidak dikenal dan tidak tertuju kepada suatu individu. Nakiroh ghairu maksudah. Kayak ini harus dibaca mansub. Jadi kita manggil, cuman kita nggak tahu yang dipanggilnya. Kita nggak kenal yang dipanggilnya, terus juga tidak tertuju kepada seseorang. Ya rojulan, wahai laki-laki. Dia nggak nuju ke siapa-siapa, pokoknya manggil seorang laki aja. Ya taliban, wahai murid, siapa aja nggak tertuju kepada siapa-siapanya. Ini namanya nakiro ghair maksudah, sehingga harus dibaca mansub. Ada gitu yang manggil Ghair maksudah. Nggak ada kerjaan. manggil tapi nggak tertuju, gimana caranya ya? Gini kali ya, ayo apa dia siapa yang mau maju gitu kali gitu nggak? Gimana sih cara? Bisa aja begitu. Gitu ya? Ya. Atau ketika orang membutuhkan pertolongan, Bu. Meminta pertolongan. Ya. Dia melihat pada orang Iya. yang dituju. Dia tidak iya, Untuk mendengar pertolongan arti mohon. Jadi nggak ada orangnya yang nggak dituju, nggak dikenal juga. Itu nakiro ghairu maksudah, nah maka harus mansub. Makanya kalau jelas belajar bahasa Arab itu pasti cerdas orang belajar bahasa Arab itu, karena seperti ini rinci. Pasti cerdas ya, Kan banget bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. supaya cerdas ya. Supaya Quran berbahasa Arab agar kalian berakal, akalnya hidup, cerdas, berpikir. Insya Allah nggak pikun ya. Tak? Enggak, karena digunakan terus. Hah? Karena banyak aturan ya. Banyak kata. Ya kan banyak aturan, jadi kita pikir melulu. Hah? Ya nggak, Tak? Iya. Karena apa dong tadi? Apa? Malakum apa tadi? Ta'qilun. Supaya akalnya hidup, karena mikir melulu. Hah? Ya. Terus Nah, itu yang pertama ya. Pertama hukumnya harus mansub. 3 kondisi tadi. Satu apa? satu Yang harus mansub apa tadi? Satu. Mudhof. 2. sibul mudhof. Iya, sabihan bin mudhof, mirip mudhof. Hadir mudhof. 3. Yang ketiga itu tadi nggak jelas. Nakiroh ghairu maksudah. Nanti lawannya ada nakiroh maksudah. Kenapa di sini disebut nakiroh ghair maksudah? Karena ada nakiroh maksudah. Nakiroh belum diketahui orangnya, tapi ada gitu yang ditujunya. Saya orang nggak kenal nih, ya rajul, nggak kenal tapi ada ditunjuk. Itu nakiroh maksudah. Kalau ini manggil laki-laki tapi nggak ada yang ditunjuk, nggak kelihatan, pokoknya dia hanya memanggil bersuara, mungkin ada orang yang dengar yang tidak dia lihat. Imam mata sudah tertuju. Ya. Itu bedanya antara nakiroh maksudah dan nakiroh ghairu maksudah. Hukumnya beda nanti. Kalau yang nakiroh ghairu maksudah harus mansub, ya rojulan, ya toliban, ya insanan misalnya. Bisa aja. Ya, ini yang kedua hukumnya mabni dengan tanda marfu'nya. Ya, jadi ini mabni dengan tanda marfu'nya. Jadi mansubnya bagaimana? Dia menjadi fi mahali nasbin. Ya, mansubnya itu. Satu nama untuk satu individu, alaman mufrodan. Misalnya Muhammadu, ya Muhammadu. Dia menjadi mabninya dengan tanda marfu. Muhammad mufrad, tanda marfunya apa? Doma, berarti mabniun ala domi. Sulaimanu, ya Sulaimanu, mabniun ala domi. Ya munadanya berarti fi mahali nasbin.
Karena hukum asli munada kan mansub, jadi dia pakai fi mahali. Tetap dipakai. Jadi misalnya Muhammadu Munada mabniun ala domi terus fi mahali nasbin. itu tetap ditulis. Iya, pakai fi mahali. Terus Apa? udah. Ya udah. Kok kayak enak sih Tat? Besok di mahali nasbin apa gitu lanjutannya lagi. Kan munada fi mahali nasbin munada. Munada udah disebut di awal. Ih, tapi kan munada. Terus domahnya tadi gimana cara nyambut domahnya? Munada, Mabniun ala domi. mabniun ala domi. Terus Sama kayak si mabni aja, Bu. Misalnya domir mabniun ala sukun fi mahali rofin kan gitu. munada sebentar Kak. Mabniun ala domi. Ini mana? Fi mahali nasbin. Boleh gitu. Udah, biasanya setelah fi mahali nasbin wa alamatun nasbihi nggak ada gitu karena udah mabni ya. Mabni. Kan mabni nggak ada tanda irobnya, Bu. Munada mabniun ala domi fi mahali nasbin udah kayak gitu. Iya. Yang kedua nakiroh maksudah, ini lawan dari yang tadi, nakiroh gair maksudah. Ya. Jadi nggak dikenal tapi ada gitu, ditunjuk yang ditujunya. Ya rojulu. Wahai laki-laki, nggak tahu, nggak kenal tapi ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk, itu yang ditujuknya. Wahai laki-laki. Jadi dia mabniun ala domi jadinya ya rojulu. Bisa Pak, bisa minta tolong tapi ke bapaknya kita udah tahu gitu ke bapak lihat langsung. Pak bisa tolongin ya Pak, tapi langsung berarti tertuju ya. Manggil bapak, tapi kita sudah tertuju kepada bapak itu. Ya, tapi tidak harus ke bapak itu aja, bisa aja kita ke yang lain juga gitu ya. Wahai laki-laki, wahai bapak. Wahai Tapi bapak. sudah dikenal, Tat. Hah? Tidak dikenal. Tapi kan sudah tertuju. Hah? Kalau tertuju kan berarti udah jelas orang yang dimaksud. Tidak dikenal tapi tertuju. Tertuju mungkin banyak. Di antara banyak. Berarti kan Siapa aja tapi ada yang dipanggilnya gitu. Yang diharapkan dia bisa nolong. Kalau yang goir maksudah mah nggak ada, nggak kelihatan. Ya, nggak ada, nggak kelihatan orangnya. Itu nggak ada orang, dia manggil ya rojul gitu. Ya rojulan, nggak ada orang. Dia tapi dia berharap ada yang mendengar yang tidak dia lihat. Kan caranya ya. Tapi kalau kita mah siapapun ya. iya benar. Sahawanya ini. Sahabat kan hubungan. Sahabat dulu ah. Sunda wae. Iya. Bisa juga untuk bentuk musana ya syurtiyani. Wahai dua orang polisi. Berarti mabniun ala alif. Tapi mabni bukan marfu, mabni. Iya, mabni. Sama kayak tadi kata. Iya, sama kayak tadi. Ada misalnya mabniun alal alif. Iya, fi mahali nasbin. Nasbin. Muslimuna mabniun ala apa? Wow. Ala wawi. Ala wawi. Ketiga, satu lagi. Marfu secara lapan tetapi mansub secara kedudukan. Ini agak sulit dipahaminya. Lafadznya marfu tapi kedudukannya mansub.
Terkadang yang nakiro maksudah di atas dimasuki oleh alif lam, maka menjadi ma'rifah kalau ditambah alif lam. Jika dimasuki oleh alif lam, maka mesti ada tambahan kata. Tidak bisa langsung yarrojulu, nggak bisa. Kalau pakai alif lam harus ditambah ayyuha. Ya ayyuhar rojulu. Ya ayyuhash syurtiyani. Ya ayyuhal muslimuna. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau perempuan, ya ayyatuhal mar'atu. Ya ayyatuhash syurtiyatani. Ya ayyatuhal muslimatu. Atau menggunakan isim isyarah. Ya hadar rojulu. Ya hadani syurtiyani. Ya haula'il muslimuna. Ya hadhil mar'atu. Ya hatani syurtiyatani. Ya haula'il muslimatu. Jadi untuk ya ayyuha dan ya ayyatuha mau satu, ini hanya untuk musana sama jamak ya. Yang mana? Nggak boleh. Kalau misalnya pakai ya, oh bisa. Jadi ya ayyuha. Pokoknya yang mudzakkar aja, mau mufrad, musanna jama sama ayyuha. Oh sama ya. Muannas baik yang mufrad musanna jama sama ayatuha. Atau pakai isim isyarah, itu disesuaikan. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Kata tambahan yang terletak setelah huruf nida menjadi munada, ayu, ayatu, atau isim isyarah. Keadaan idghamnya marfu secara lafaz tetapi dalam keadaan mansub secara kedudukan. Jadi yang jadi munadanya itu ayuhanya, bukan rojulunya. Jadi i'rab munadanya. Cuman dia jadi i'rabkannya begini. Ayu munada ya marfu'un lafdzan wa mansubun mahalan. Masya Allah, ditulis satu Gitu. Ya tulis saja. Nggak ditulis Mitat, jangan Mitat. Udah diisi semua. Hah? Ada. Ini udah ditulis Iya, semua. belum tidak. Ya ayyuhal ayyuhal. Munada. Oke. Yang ayunya ya, ayu munada marfu'un lafdzon. Marfu secara lafaz. Iya. Terus Mansubun mahalan. mansubun apa? Mahalan secara kedudukan. Di posisinya mansub gitu. Lapannya marfu'un lafdzon. Mansubun mahalan. Mansub secara kedudukan. Hanya Hah? Hanya sebagai huruf tanbih, harfu tanbih. Jadi bisa ini hanya harfu tanbih, tanbih artinya menarik perhatian. Masya Allah. Mabniun ala sukun gitu. Hah? Iya, huruf pasti mabni, Bu. Huruf pasti mabni. Ya mabniun ala sukun la mahala. Alam benar. Terus arujulunya tak Badal dari ayu. badal dari Dari ayu.
Arojulunya badal dari ayu. Sama yang lainnya juga ya, ayu syurtiyani badal dari ayu, muslimun badal dari ayu. Yang hada juga sama. Hadanya munada ya, isim isyarah mabniun ala sukun, marfuun labdan mansubun mahalan, sama. Rajulunya badal. Itu tadi perbedaan nakirah maksudah dan ghair maksudah itu ada, saya tuliskan dulu perbedaannya. Nah, terkadang ada munada yang huruf nidanya dibuang, jadi boleh itu huruf nida dibuang, boleh. Misalnya ya Yusuf, ya, Yusuf arid an hadza, Yusuf abaikanlah ini, maksudnya ya Yusuf, wahai Yusuf. Jadi kadang boleh Ibrahim kan gitu. Asalnya ya Ibrahim kan begitu. Manggil, untuk manggil jadi dibuang huruf nidanya. Sopan nggak kalau gini tak? Eh? Sesama ya, kalau huruf nidanya dibuang untuk sesama ya. Kalau untuk Allah kan kadang dirubah jadi mim bertasydid, Allahumma. Allahumma itu asalnya ya Allah. Cuman untuk posisinya untuk mengagungkan. Jadi untuk Allah beda, jadi mengagungkan. Jadi Allahumma. Allahumma, kita kan sering berdoa dengan Allahumma. Langsung penasarannya keluar. Allahumma ya. Ini mim bertasydid. Mim bertasydid pengganti dari ya Allah asalnya. Ya Allah. Ya Rob, ya Allah. Ya-nya berubah jadi mim bertasydid. Tujuannya untuk mengagungkan, li ta'zim. Karena ini yang kita memanggilnya kepada Allah, tidak sama seperti kepada makhluk, pada manusia. Berarti Allahumma hanya berlaku kepada Allah saja. Allah saja. Pada semuanya nggak ada Enggak. cerita Allah. Pengagungan. Mengagungkan Allah saja, tidak boleh mengagungkan yang lain. Jadi Allahumma enggak usah pakai ya lagi, ya Allahumma, karena ya-nya udah diganti pakai mim. Mim ini pengganti dari ya. Jadi ke depan. Udah segitu, sedikit sebenarnya, Bu. Cuman 3 hukum. Dan nanti coba latihannya yang itu, yang munada itu. Mau langsung sama rab gondolnya boleh. Kita ada contohnya. Ustaz, kalau yang irab yang Ustaz tulis ini, itu nanti kalau dalam mengirab ditulis atau hanya ditulis munada saja? Munada, marfuun, udah kayak itu. Itu aja. Yang mana? Tetap ditulis ayu, munada, marfuun ladon, mansubun mahalan. Ini enggak panjang, bukan, karena ini kan beda dari yang lain. Ya tulis marfuun labdon mansubun mahalan. Karena ini kayak begini jarang. Dia secara lafaz marfu, secara kedudukan mansub. Ini jarang kayak gini. Jadi tulis, Bu. Ya saya juga kadang aneh ini gimana gini. Ya, dari sananya begitu ya gimana lagi.
Tapi secara asal hukum munada itu mansub tadi itu secara asal. Karena kalau pengen belajar munada mansub udah aja mansub. Tapi kan nanti ketika ketemu dengan yang hal-hal begini jadi salah nantinya. Ya. Maka kita perlu mengetahui rinciannya itu tujuannya bisa menguasai semua. Kalau hanya mansub saja berarti kan terbatas hanya pada 3 nomor di bawah apa yang pertama. Munada ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.